Mulai recording. Stop. Kalau stop lah itu si Januari ke mana? Agak balik cewek. Leungit. Aduh. Sok. Geus kurang Mulai. nih screen-na. Tes. Disconnect parah. Langsung mulai. Enggak sih, enggak ketinggali. Yes. Geus katingali kan orang. Yes. Enggak. Yang satu orang langsung mulainya. Tong di kelompok 3 lah. Tah. Kita orang langsung mulai. Oke. Assalamualaikum. Salam. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi yang berjudul koefisien binomial dan prinsip sarang merpati. Nah, di sini kelompok 3 ada Arif Herianto Pakpahan, Elsandra Yohana Bria, Lina Mulyasari, Muhammad Hilmi, Muhammad Januar Indra Praja, Yogi Rizky Rahmawan, dan Yuliani Astuti. Nah, siap, lanjut. Nah, ada materi pertama. Koefisien binomial. Koefisien binomial merupakan bilangan-bilangan yang muncul dari hasil penjabaran penjumlahan dua peubah yang dipangkatkan. Misalnya, X dalam kurung X tambah Y pangkat N. Sepintas, terlihat bahwa ekspresi dalam kurung X tambah Y pangkat N tidak ada hubungannya dengan kombinasi. Tetapi kenyataannya kita bisa mendapatkan rumus untuk penjabaran dalam kurung X tambah Y pangkat N. Dengan menggunakan rumus banyaknya kombinasi K dari unsur di mana N dan K adalah bilangan bulat positif, K lebih kecil dari atau sama dengan N, didefinisikan sebagai berikut. C dalam kurung N, K sama dengan N, K sama dengan N faktorial per dalam kurung N apa? N kombinasi K. Dibacanya. Oke, maaf. Saya ulangi ya. Jadi C dalam kurung NK sama dengan kombinasi NK sama dengan N faktorial per dalam kurung N kurang K faktorial K faktorial. Oke, sekarang lanjut slide selanjutnya contoh 1 sama contoh 2 akan dilanjutkan oleh saya. Contoh 1. Oke. Tentukan koefisien dari A pangkat 5 dikali B pangkat 6 dalam penjabaran A plus B pangkat 11. Masukkan rumus. Kombinasi N, K sama dengan elemen N dikali elemen K sama dengan N faktorial per N min K faktorial dikali K faktorial. Sama dengan 11 faktorial per 5 faktorial kali 6 faktorial. Untuk dari penjumlahan 11 faktorial adalah 11 dikali 10 dikali 9 dikali 8 dikali 7 dikali 6 faktorial. Untuk 5 faktorial dan 6 faktorial, 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1 dikali 6 faktorial.
Selanjutnya kita dengan cara pembagian. 11 karena nggak bisa, jadi 10 dibagi 5 hasilnya 2, 9 dibagi 3 hasilnya 3, 8 dibagi 4 hasilnya 2, 7 dibagi 1 hasilnya 7. Dan sisa dari bilangan di bawah hasilnya 2. Karena bilangan atas dan bawahnya ada 2 bilangan, jadi 2-nya dihilangkan. Jadi hasilnya 11 dikali 3 dikali 2 dikali 7 sama dengan 462. Jadi koefisien dari A pangkat 5 dikali B pangkat 6 adalah 462. Next. Oke, contoh yang kedua. Tentukan koefisien dari X kuadrat dikali Y pangkat 3 dalam ekspansi X plus 3Y pangkat 5. Bentuk ekspansi dari X plus 3Y pangkat 5 adalah sigma K dari 0 sampai 5 untuk kombinasi K kali X pangkat 5 min K kali 3Y pangkat K. Kombinasi koefisien dari X kuadrat dikali Y pangkat 3 dalam ekspansi X plus 3Y pangkat 5 adalah kombinasi dari 5 dan 3 dikali X kuadrat dikali 3Y pangkat 3 sama dengan 5 faktorial per 2 faktorial dikali 3. Oke, contoh 2. Tentukan koefisien dari X kuadrat dikali 3Y dalam ekspansi X ekspansi X plus 3Y pangkat 5. Bentuk ekspansi dari X plus 3Y pangkat 5 adalah sigma dari K, sigma K dari 0 sampai 5 untuk Oke, diulang lagi. Contoh 2. Tentukan koefisien dari X kuadrat dikali Y pangkat 3 dalam ekspansi X plus 3Y pangkat 5. Bentuk ekspansi dari X plus 3Y pangkat 5 adalah sigma K dari 0 sampai 5 kombinasi 5K dikali X pangkat 5 dikurang K dikali 3Y pangkat K. Koefisien dari X kuadrat dikali Y pangkat 3 dalam ekspansi X plus 3Y pangkat 5 adalah kombinasi 5 dan 3 dikali X kuadrat dikali 3Y pangkat 3 sama dengan 5 faktorial per 2 faktorial dikali 3 faktorial dikali X kuadrat dikali 3Y pangkat 3 sama dengan 5 dikali 4 dikali 3 faktorial per 2 dikali 1 faktorial dikali 3 faktorial dikali X kuadrat dikali 3Y pangkat 3 sama dengan 10 dikali X kuadrat dikali 9Y pangkat 3 hasilnya 90 X kuadrat dikali 3 Y pangkat 3. Jadi koefisien dari X kuadrat dikali Y pangkat 3 adalah 90. Oke, Next. untuk
Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Elsa. Baik, terima kasih. Suara saya jelas gak? Kedengeran. Oke, mulai aja ya. Untuk teorema binomial memberikan cara untuk menjabarkan bentuk perpangkatan X tambah Y dipangkatkan N, yang dalam hal ini N adalah bilangan bulat positif. Cara ini digunakan sebagai alternatif bagi penggunaan segitiga Pascal. Yaitu ini kita lihat untuk bentuk perpangkatan pertama yaitu X tambah Y dipangkatkan 0, hasilnya 1. Ingat bahwa setiap bilangan yang dipangkatkan 0 adalah 1. Untuk kedua, X tambah Y dipangkatkan 1, hasilnya X tambah Y. Yang berikutnya, X tambah Y dipangkatkan 2 akan menghasilkan X kuadrat ditambah 2XY ditambah Y kuadrat. Untuk yang berikutnya, X ditambah Y dipangkatkan 3, hasil penjabarannya adalah X pangkat 3 ditambah 3X kuadrat Y tambah 3X Y kuadrat ditambah Y pangkat 3. Yang berikutnya untuk bentuk perpangkatan X tambah Y dipangkatkan 4 sama dengan X pangkat 4 ditambah 4X pangkat 3Y ditambah 6X kuadrat Y kuadrat ditambah 4X Y pangkat 3 ditambah Y pangkat 4. Untuk yang berikutnya lagi, untuk perpangkatan X tambah Y dipangkatkan 5, hasilnya X pangkat 5 ditambah 5X pangkat 4Y ditambah 10X pangkat 3 Y kuadrat ditambah 10X kuadrat Y pangkat 3 ditambah 5X Y pangkat 4 tambah Y pangkat 5. Nah, untuk berikutnya kita lihat untuk segitiga pas. Belum. Masih segitiga Pascal. Oke, yang berikutnya kita lihat untuk segitiga Pascal, di mana segitiga Pascal itu sendiri adalah penyusunan koefisien binomial yang dalam bentuk di mana segitiga Pascal itu sendiri adalah penyusunan koefisien binomial secara geometris dalam bentuk segitiga. Nah, di sini ini bentuknya kan sudah segitiga. Nah, di sini kita lihat untuk koefisien binomial dari hasil penjabaran yang di kiri ini dan kita masukkan dalam segitiga Pascal. Yang pertama koefisien dari X pangkat Y dipangkat X tambah Y dipangkatkan 0 adalah 1. Nah, di sini kita masukkan 1 dan seterusnya untuk koefisien dari X tambah Y itu 1, kita masukkan 1 di segitiga Pascal. Berikutnya lagi, koefisien untuk suku pertama di X kuadrat adalah 1, koefisien di suku kedua adalah 2, koefisien di suku ketiga adalah 1. Maka kita masukkan di sini 1, 2, 1. Untuk yang berikutnya, untuk koefisien suku pertama adalah 1, koefisien suku kedua adalah 3, dan koefisien suku ketiga adalah 3, suku keempat adalah 1. Maka di sini kita masukkan 1, 3, 3, 1. Berikutnya lagi, untuk koefisien suku pertama adalah 1, koefisien suku kedua adalah 4, koefisien suku ketiga adalah 6, suku keempat adalah 4, dan suku kelima adalah 1. Kita masukkan dalam bentuk segitiga Pascal. Untuk berikutnya lagi, koefisien untuk suku pertama adalah 1, suku kedua adalah 5, suku ketiga adalah 10, suku keempat adalah 10, suku kelima. Suku keempat adalah 10, suku kelima adalah 5, suku keenam adalah 1. Gimana, jelas nggak? Oke, kita masuk dalam aturan. Suara saya jelas nggak sih? Jelas. Jelas banget, Jelas. Oke, makasih. Sekarang kita masuk dalam aturan
aturan untuk menjabarkan bentuk perpangkatan X tambah Y dipangkatkan N adalah untuk aturan yang pertama, suku pertama adalah X pangkat N, sedangkan suku terakhirnya Y pangkat N. Bisa kembali ke slide ke-6. Oke. Di sini kita ambil contoh untuk bentuk perpangkatan X tambah Y dipangkatkan 2. Nah, di sini hasil penjabarannya adalah X kuadrat ditambah 2XY ditambah Y kuadrat. Nah, untuk aturannya suku pertama adalah X pangkat N, sedangkan suku terakhir adalah Y pangkat N. Di sini hasil nilai dari N adalah 2, maka untuk suku pertamanya X pangkat 2 dan suku terakhirnya Y pangkat 2. Terima kasih. Bisa kembali ke slide ke-7. Nah, untuk aturan keduanya adalah pada setiap suku berikutnya pangkat X berkurang 1, sedangkan pangkat Y bertambah 1. Untuk setiap suku, jumlah pangkat X tambah Y adalah N. Bisa kembali ke slide 6. Oke. Di sini kita ambil untuk bentuk perpangkatan X tambah Y dipangkatkan 3. Untuk dalam aturan pada setiap suku berikutnya pangkat X berkurang 1, sedangkan pangkat Y bertambah 1. Nah, di sini untuk suku pertama pangkat X adalah 3. Nah, untuk suku kedua pangkat X-nya sudah berkurang 1, yaitu 2, dan pangkat Y-nya bertambah 1, yaitu 1. Untuk suku ketiga, pangkat Y-nya berkurang lagi 1 menjadi 1, dan pangkat Y-nya bertambah jadi 2. Untuk suku terakhirnya adalah pangkat Y-nya bertambah 1 jadi 3. Terus di sini ada jumlah pangkat X dan Y. Jumlah pangkat X dan Y adalah N. Di sini kita lihat untuk suku kedua dan suku ketiga bahwa jumlah pangkat dari suku kedua ini adalah 2 ditambah 1 hasilnya 3, dan 1 ditambah 2 hasilnya 3. Oke, lanjut. Untuk aturan ketiga, koefisien untuk X pangkat N kurang K dikali Y pangkat K, yaitu suku K tambah 1 adalah kombinasi NK. Bilangan kombinasi NK disebut koefisien binomial, di mana tadi sudah dijelaskan oleh Hilmi untuk rumusnya. Kombinasi NK sama dengan N kombinasi K sama dengan N faktorial per N kurang K faktorial dikali K faktorial. Nah, dari aturan di atas dapat disimpulkan bahwa untuk bentuk perpangkatan X tambah Y dipangkatkan N sama dengan akan menghasilkan penjumlahan beruntun. Penjumlahan beruntun di mana ini N kombinasi 0 X pangkat N ditambah N kombinasi 1 X pangkat N kurang 1 Y pangkat 1 ditambah sampai dengan kombinasi NK di mana X dikali X pangkat N kurang K Y pangkat K ditambah sampai dengan hasil untuk nilai K-nya sama dengan N. Nah, kombinasi N dikali Y pangkat N. Maka di sini karena ini adalah penjumlahan beruntun, maka kita pakai simbol sigma. Nah, hasilnya adalah X tambah Y dipangkatkan N sama dengan sigma K dari 0 sampai N untuk N kombinasi K dikali X pangkat N kurang K dikali Y pangkat K. Terima kasih. Jelas Oke. ya? Jelas. Oke, untuk contoh selanjutnya akan dibacakan oleh Arif. Baik, terima kasih. Apakah suara saya kedengaran? Kedengaran. Oke. Dari pembahasan yang tadi, kita akan bahas dengan contoh. Yang pertama, ekspansikan binomial X ditambah 2Y dipangkatkan 3. Jadi penyelesaiannya itu X ditambah 2Y dipangkatkan 3 adalah 3 kombinasi 0
dikali X pangkat 3 ditambah 3 kombinasi 1 dikali X pangkat 2 dikali 2Y ditambah 3 kombinasi 2 dikali X dikali 2Y dipangkatkan 2 ditambah 3 kombinasi 3 dikali 2Y dipangkatkan 3. X ditambah 2Y dipangkatkan 3 sama dengan X pangkat 3 dan ditambah X3 ditambah 3X pangkat 2 dikali 2Y ditambah 3X dikali ditambah 3X dikali 4Y pangkat 2 ditambah 8Y pangkat 3. X tambah 2Y dipangkatkan 3 sama dengan X pangkat 3 ditambah 6X pangkat 2 dikali Y ditambah 2XY pangkat 2 ditambah 8Y pangkat 3. Di contoh yang kedua, tentukan suku ketiga dari 2X ditambah 3Y dipangkatkan 5 dan tentukan nilai koefisiennya. Penyelesaiannya suku ketiga sama dengan 3 plus 1. 3 plus 1 sama dengan K menuju K sama dengan 2. 2X ditambah 3Y dipangkatkan 5 sama dengan 5 kombinasi 2 dikali 2X dipangkatkan 3 dikali 3Y dipangkatkan 2 sama dengan 5 faktorial per 3 faktorial dikali 2 faktorial dikali 8X pangkat 3 dikali limit dikali kita ulang 2X ditambah 3Y dipangkatkan 5 sama dengan 5 kombinasi 2 dikali 2X dipangkatkan 3 dikali 3Y dipangkatkan 2 sama dengan 5 faktorial per 3 faktorial dikali 2 faktorial dikali 8X pangkat 3 dikali 9Y pangkat 2 sama dengan 5 kali 4 dikali 3 faktorial per 3 faktorial dikali 2 faktorial dikali 8X pangkat 3 dikali 9Y pangkat 2 sama dengan 5 dikali 4 per 2 dikali 8X pangkat 3 dikali 9Y pangkat 2 sama dengan 10 dikali 8X pangkat 3 dikali 9Y pangkat 2 sama dengan 720X pangkat 3 Y pangkat 2. Jadi suku ketiga dari 2X ditambah 3Y dipangkatkan 5 adalah 720X pangkat 3 Y pangkat 2 dengan nilai koefisien 720. Oke, untuk materi selanjutnya akan lanjut dibacakan oleh Lina. Prinsip sarang burung merpati. Prinsip sarang merpati pada hakikatnya berbunyi sebagai berikut. Sejumlah burung ditangkar dalam sejumlah sangkar jika banyaknya burung melebihi banyaknya sangkar. Maka terdapat sangkar yang memuat lebih dari satu burung. Misalkan kita mempunyai kandang burung merpati yang memiliki pintu masuk berupa lubang-lubang. Satu lubang berarti satu sarang. Setiap sarang biasanya ditempati satu burung merpati. Misalkan merpati ada 16 ekor, sedangkan kandang hanya ada 14 buah sarang. Prinsip sarang merpati menyatakan bahwa paling sedikit terdapat satu sarang yang ditempati oleh 2 ekor merpati. Boleh selanjutnya. Secara definisi, jika N plus 1 atau lebih objek ditempatkan di dalam N buah kotak, maka paling sedikit terdapat satu kotak yang berisi 2 atau lebih objek. Bukti, misalkan tidak ada kotak yang berisi lebih dari 2 objek, maka total jumlah objek paling banyak adalah N. Kontradiksi karena jumlah objek paling sedikit adalah N plus 1. Perlu Anda perhatikan bahwa pada masalah sarang burung merpati, prinsip ini tidak memberitahukan di sarang merpati mana yang berisi 2 atau lebih ekor merpati. Terima kasih. Oke, untuk contoh selanjutnya ini akan dibacakan oleh Yuli. Contoh selanjutnya, prinsip burung merpati. 1. Jumlah siswa minimal dalam satu kelas agar didapat 2 siswa dengan zodiak yang sama adalah
jumlah zodiak yang kita kenal ada 12. Kita pilih 12 siswa, ada kemungkinan zodiak mereka berbeda semua. Namun bila kita pilih 12 tambah 1, hasilnya 13 siswa. Dipastikan setidaknya ada 2 siswa yang zodiaknya sama. Jadi minimal banyak siswanya adalah 13 orang. Nomor 2, banyaknya siswa paling sedikit yang perlu dipilih supaya pasti diperoleh setidaknya 4 siswa yang dengan bulan kelahiran yang sama adalah banyak kemungkinan 12 bulan ada 12. Jika diratakan terdapat masing-masing 3 siswa yang memiliki bulan lahir yang sama, maka akan ada 36 siswa. Berdasarkan prinsip sarang merpati, tambahkan seorang siswa lagi sehingga dipastikan ada 4 siswa yang mempunyai bulan lahir yang sama. Jadi minimal banyak siswanya adalah 37 orang. Oke, untuk yang terakhir akan dibacakan oleh Yogi. Prinsip nggak ini apa? Nggak kelihatan. Prinsip sarang burung merpati yang diperumum. Jika M objek ditempatkan pada N kotak, maka terdapat paling sedikit satu kotak yang memuat M per N objek. Contoh, suatu sekolah menengah pertama SMP terdiri dari 111 siswa. Paling sedikit berapa banyak siswa yang berada pada tingkat jenjang yang sama? Jawabnya adalah ada 3 jenjang pada SMP, yaitu kelas 7, kelas 8, dan kelas 9. Karena 111 dibagi 3 sama dengan 37 tanpa sisa. Berarti dapat dianggap ada 37 siswa kelas 7, 37 siswa kelas 8, dan 37 siswa kelas 9. Artinya paling sedikit ada 37 siswa yang berada pada jenjang yang sama. Jadi banyak siswanya pada setiap kelas ada 37 orang. Oke, terima kasih ya untuk semuanya. Mungkin sekian dari kelompok kami untuk presentasi kami ini, kelompok 3. Semoga bermanfaat dan mohon maaf bila ada kesalahan atau kurang kata. Akhir kata, kami pamit undur diri. Wassalamualaikum. Salam. Assalamualaikum.